Oke, ini adalah tampilan dari virtual PC simulatornya. Hal yang pertama kali kalian harus lakukan adalah isi bagian kanan atas dengan nama kalian ya. Setelah itu pilihlah yang PCR. Nah, inilah tampilan dari halaman awal virtual PC simulatornya. Bagian atas adalah instruksi. Instruksinya ini mengatakan bahwa ada seorang profesor yang ingin melakukan proses PCR dari suatu DNA target organisme. Nah, karena sekarang yang lagi serunya adalah DNA target organismenya adalah corona. Jadi kita ibaratkan yang nantinya akan kita lakukan proses PCR adalah DNA dari corona itu sendiri. Nah, setelah kalian baca, mungkin ada beberapa kalian ingin membaca lebih jelas, mangga silahkan. Setelah itu pencet tombol yang ada di sebelah kanan bawah yang tulisannya Gareth. Tinggal diklik saja, maka akan hilang. Nah, ini adalah tampilan dari virtual PC simulatornya. Pada bagian sebelah kiri, kalian lihat ada beberapa parameter yang nantinya bisa kalian rubah-rubah. Pertama ada number of cycles atau jumlah dari siklus. Ada suhu denaturasi. Denaturasi itu adalah proses di mana DNA itu bisa terlepas ikatan double helixnya. Ini bisa kalian rubah-rubah, mau jadi 70 ataupun 60 dan lain sebagainya. Annealing juga bisa kalian rubah-rubah. Waktunya juga bisa kalian rubah-rubah. Ekstensinya pun akan bisa kalian rubah-rubah. Saya ingatkan lagi sekali lagi ya, annealing itu adalah proses di mana nantinya si PCR itu menempel pada DNA target. Yang terakhir ada yang namakan dengan extension atau perpanjangan, itu di mana si DNA primer DNA itu sudah menempel di DNA target, nah itu memanjang karena bahan-bahan untuk memanjangnya sudah ada. Dapat dari mana bahan-bahannya? Ingat, building blocks-nya dapat dari mana? Dari DNTPs atau DNTP. Nah, DNTP-nya pun bisa dirubah-rubah, volumenya di sini 0,5 kita bisa jadikan 0,4 misalkan. Primernya di sini 1 mikroliter kita bisa jadikan 0,8 misalkan. Plasmidnya juga, polimerasenya. Tapi yang paling penting adalah semua harus dalam keadaan buffer tak ya, tak polimerase. Nah, denaturasinya kita rubah misalkan di sini jadi 87 misalkan. Oke, setelah ini semua sudah kalian lakukan, klik tombol Run PCR. Kita tunggu sebentar. Hasilnya nanti akan ada di sebelah kanan. Kalau kalian lihat ada gambar yang warna hitam, ini merupakan hasil elektroforesisnya. Jadi nanti kalau kita lakukan di lab, setelah kita lakukan proses running PCR, hasilnya akan berupa band-band DNA. Ini band-band DNA. Band itu garis-garis DNA ya. Garis-garis DNA. Nah, DNA kita itu ada di 1000 base pair, BP. Bisa kalian lihat yang sebelah kiri yang angka-angkanya itu adalah skalanya dalam ukuran base pair, dan kita berada di 1000 base pair. Selebihnya kan nggak ada, kosong. Nah, nanti juga mungkin dari saya suruhannya run nggak sekali tapi ada 2 kali misalkan. Nanti di run yang 2 kali hasilnya ada sedikit perbedaan. Kenapa ada sedikit perbedaan? Karena kita belum rubah parameter dari siklus, suhu dan waktu denaturasi, suhu annealing dan waktu annealingnya, suhu di extension dan waktu di extension, DNTP-nya tetap sama, primernya tetap sama, plasmid tetap sama, dan lain sebagainya. Oke, nanti saya minta kalian fotokan, kalian capture hasil dari proses PCR secara virtual ini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.